Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kristina Wijayanti SPD dari SMP Negeri 1 Boja, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal. Di sini kami akan menjelaskan tentang refleksi filosofis Ki Hajar Dewantoro yang telah kami pelajari di modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak angkatan 10. Baik, di sini saya tergabung sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal dengan kelompok 146 dengan fasilitator yaitu Ibu Winariati SPD dan pengajar praktik Ibu Sofa Rahayu SPD. Di sini kami akan menjelaskan tentang filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam perspektif konteks sosial kultural di daerah setempat, dan kami mengambil tema ini untuk kami sesuaikan dengan sosial kultural di daerah Kabupaten Kendal. Sebelum kita membahas tentang filosofis Ki Hajar Dewantoro dalam perspektif konteks sosial kultural di daerah setempat, kita perlu memahami dulu terminologi dari sosiokultural. Ki Hajar Dewantoro dalam pemikirannya menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha bersama dalam mempersiapkan dan menyediakan kebutuhan hidup manusia, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun berbudaya. Upaya tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mempersiapkan pelajar Indonesia sebagai masyarakat global namun sesuai dengan Pancasila dan kearifan lokal. Oleh sebab itu, tujuan utama dari pendidikan nasional harus sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik, untuk topik yang pertama kita akan membahas tentang kekuatan sosiokultural daerah Kendal yang relevan dengan penguatan karakter siswa. Kekuatan sosiokultural daerah Kendal yang relevan dengan penguatan karakter siswa kami membaginya menjadi 4 bagian besar. Yang pertama adalah permainan tradisional. Mengapa kami mengangkat permainan tradisional ini menjadi kekuatan sosiokultural? Karena permainan tradisional ini adalah hal yang sangat familiar dilakukan oleh anak-anak dan sekarang ini sudah mulai hampir luntur dikarenakan oleh kecanggihan teknologi, merebaknya handphone yang membuat anak-anak menjadi senang belajar dengan handphone daripada menghabiskan waktunya untuk bermain permainan tradisional. Dan permainan tradisional yang relevan dan familiar untuk Kabupaten Kendal yaitu congklak atau dakon, permainan dinoboy, dan gobak sodor. Untuk congklak ini dilaksanakan atau dimainkan oleh 2 orang dengan menggunakan biji-biji yang nanti akan bermuara pada lubang di mana semua biji itu harus terkumpul di situ, nanti siapa yang terbanyak itulah yang menang. Dan untuk permainan dinoboy adalah permainan 2 kelompok dan ini adalah permainan dengan melemparkan bola yang nanti harus mengenai tumpukan-tumpukan dari batu atau tumpukan dari genteng tanah liat kita biasa untuk menggunakannya. Dan yang ketiga adalah permainan gobak sodor yang dimainkan oleh 2 kelompok juga, di mana satu kelompok harus berjaga di garis dan kelompok yang lain harus sampai dari start sampai ke kotak ujung dengan melewati para penjaga garis tersebut. Permainan ini sangat menarik dan familiar karena membutuhkan kerjasama dan kekompakan dari masing-masing kelompok, dan inilah yang kami angkat untuk menjadi kekuatan sosiokultural karena banyak budi pekerti, banyak yang bisa diambil dari permainan-permainan ini. Kekuatan sosiokultural selanjutnya yaitu makanan tradisional, dan di sini kami mengangkat makanan tradisional Mendut yang merupakan makanan khas dari Kabupaten Kendal. Untuk makanan khas Mendut ini kenapa kami angkat? Karena ini merupakan hal yang sangat menarik bagi siswa-siswa di mana mereka harus belajar bagaimana membuat makanan itu dari bahan-bahan dasar yang sudah mereka pelajari sebelumnya dan bagaimana cara membuatnya sekaligus membungkusnya dengan menggunakan daun pisang. Hal ini menjadi kekuatan tersendiri karena dengan
proses inilah anak-anak belajar bagaimana mereka harus menggunakan cipta, rasa, dan karsa untuk mereka bisa akhirnya membuat makanan ini, menjadikannya menjadi suatu makanan yang terbungkus sempurna dengan daun pisang dan nantinya bisa dinikmati. Ini merupakan proses belajar yang sangat baik bagi siswa-siswa karena dengan proses belajar membuat makanan ini mereka selain melestarikan makanan tradisional, mereka juga bisa mengolah rasa mereka untuk bisa membuat makanan dengan baik, enak dan terbungkus dengan cantik dan indah. Kekuatan selanjutnya adalah musik dan tarian. Mengapa kami mengangkat musik dan tarian sebagai kekuatan sosiokultural? Karena di sini banyak sekali nilai-nilai budi pekerti yang bisa kami ambil sebagai penguatan dari karakter siswa. Dengan gamelan, anak-anak belajar bagaimana mengolah rasa, mengolah cipta, mengolah karsa mereka untuk bisa memadu padankan berkolaborasi untuk menciptakan alunan musik yang indah dari berbagai alat musik. Dari tarian jaran kepang dan barungan yang merupakan khas dari Kabupaten Kendal. Hal ini mengangkat budaya Kendal, melestarikan budaya Kendal, namun juga mereka belajar bagaimana berkolaborasi satu dengan yang lain, bekerja sama untuk bisa menciptakan suatu tarian yang indah dan tampilan yang bisa dinikmati dan menarik, bisa ditonton, disaksikan oleh orang lain. Kekuatan sosiokultural yang ketiga yaitu budaya lokal, dan budaya lokal yang akan kami angkat adalah sawalan, nyadran, dan kirap nyidapu dari Desa Boja di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang budaya lokal, alangkah lebih baik jika kita mengenal dulu apa itu tradisi. Tradisi adalah budaya atau kebiasaan yang dipercaya dan dihidupi oleh suatu masyarakat di suatu daerah yang mengakar dan diwariskan secara turun-temurun. Tradisi yang kami angkat adalah tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang, yaitu sedekah bumi atau merti deso di daerah Boja. Nyadran, sawalan, dan kirap nyidapu di Boja adalah rangkaian tradisi atau budaya lokal asli Kendal yang merupakan satu rangkaian sebagai bentuk ucapan syukur warga Boja akan menyambut bulan Ramadan dan bulan Syawal serta mengenang tokoh wanita yang berperan penting dalam pendirian desa Boja yang sangat melegenda dan tentang penyebaran agama Islam, yaitu Nyi Dapu. Rangkaian kegiatan dari Nyadran Sawalan dan Kirap Nyidapu di Boja ini yang pertama adalah nyadran ke makam leluhur. Nyadran di sini berarti berziarah atau mengunjungi makam leluhur, dan biasanya juga mengunjungi makam Sedapu atau makam Nyidapu yang berlokasi di daerah Jamban Boja. Masyarakat Boja sebelum bulan Ramadan atau biasanya di bulan Ruah mengunjungi makam leluhur untuk mendoakan leluhur-leluhur mereka sembari mereka bersyukur dengan makan bersama di makam tersebut. Acara selanjutnya yaitu Sawalan dan Kirap Nyidapu. Acara ini sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Boja. Acara ini dilaksanakan di hari ke-7 setelah Idul Fitri atau Lebaran dengan acara berupa arak-arakan atau karnaval warga Boja dan para perangkat desa. Yang sangat menarik di sini adalah selalu ada simbol representasi dari Nyidapu yang disimbolkan oleh seorang gadis asli Boja dengan mengendarai seekor kuda yang diarak atau dikawal oleh para prajurit dan para pengikut-pengikut oleh Nyidapu. Diikuti oleh karnaval atau rombongan dari semua perangkat desa dan perwakilan dari dusun-dusun di daerah Boja. Diakhiri dengan gunungan. Dan gunungan ini nanti di akhir kegiatan akan diperebutkan oleh masyarakat. Di Syawalan Kirap Nyidapu ini dimulai dari Balai Desa Boja dan melewati jalan-jalan utama di Boja dan berujung atau selesai di makam Nyidapu yang nantinya seluruh rombongan akan berziarah di makam Nyidapu tersebut. Siapa saja
saja yang terlibat dalam kirab budaya Nyidapu tersebut. Yang pertama adalah peraga atau representasi dari Nyidapu yang merupakan putri asli dari Puja, diikuti oleh para pengikut dan para prajurit. Selanjutnya adalah para perangkat desa, perwakilan tiap dusun, perwakilan sekolah dan badan usaha, dan diikuti oleh semua warga juga. Semua rombongan ini berarak dari Balai Desa Boja, mengitari jalan utama Boja, dan berakhir di makam Nyidapu, yang diakhiri dengan memberikan gunungan sayur itu untuk diperebutkan warga. Dan di kegiatan akhir ini menjadi sangat menarik dan sangat ramai, karena semua warga ingin berebut gunungan sayuran dan buah-buahan dalam kirab Nyidapu ini. Dalam cerita Nyidapu tersebut, sekolah kami SMP Negeri 1 Boja pun telah melaksanakan kegiatan untuk melestarikan budaya dan cerita lokal Nyidapu untuk kami kenalkan pada para siswa. Yang pertama adalah mengadakan retelling story sebagai pengenalan kisah perjuangan Nyidapu pada siswa. Dan kami juga membawa cerita itu untuk kami presentasikan dalam FLS 2N Kabupaten Kendal tahun 2021 dalam mata cabang lomba retelling story. Dalam mengenalkan legenda Nyidapu pada siswa, selain menggunakan cara retelling story atau bercerita, dan yang sudah kami bawa ke FLS 2N di tingkat kabupaten yang mendapatkan juara, kami juga mengenalkannya melalui tari Nyidapu. Tarian ini melatih siswa untuk olah rasa dan olah karsa dari kisah perjuangan Nyidapu pada siswa. Kami pun membawa tarian Nyidapu ini pada FLS 2N di tingkat Provinsi Jawa Tengah di tahun 2019. Dengan mengenalkan tarian Nyidapu, kami juga berusaha untuk melestarikan budaya-budaya dan kisah Nyidapu ini agar anak-anak bisa mengenal dan memahami serta melestarikan juga cerita ini yang nanti akan mereka bawa di kehidupan mereka di masa yang akan datang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kunjungan ke makam Nyidapu juga kami lakukan untuk mengenalkan sejarah perjuangan Nyidapu pada siswa serta pesan moral yang terkandung di dalamnya, yaitu tentang daya juang, kegigihan, dan kerjasama serta kesabaran. Hal tersebut kami lakukan agar siswa betul-betul paham, betul-betul tahu, sehingga dari asal mula cikal bakal daerah Boja mereka bisa mengambil nilai atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Kekuatan sosiokultural yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara di lingkungan sekolah adalah di mana setiap peserta didik mempunyai pemahaman tentang budi pekerti yang bisa diambil dari tradisi tersebut, dari tradisi Nyidapu yang kami maksud, yaitu gotong royong, kerjasama, mandiri, kreatif, dan bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Nilai-nilai luhur yang dicapai dari tradisi budaya lokal Kendal yang telah dilaksanakan maupun telah dipelajari, yaitu yang pertama adalah kreativitas dan keberanian. Selanjutnya adalah kerjasama dan gotong royong, daya juang dan kegigihan, serta kesabaran dan ketaatan. Nilai-nilai tersebut bisa diambil dari sosiokultural, kekuatan sosiokultural yang sejalan dengan filosofis Ki Hajar Dewantara yang ada di Kabupaten Kendal, seperti dari permainan, dari musik dan tradisi, tarian, makanan tradisional, dan budaya-budaya lokal. Kami menyepakati pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid sesuai dengan konteks sosial budaya adalah di mana kekuatan sosiokultural menjadi proses menebalkan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar. Kita semua ketahui pendidikan bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi dan membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Kami sepakat bahwa hal tersebut sesuai atau relevan dengan kekuatan sosiokultural di Kabupaten Kendal yang bisa menguatkan budi pekerti siswa.
Kami percaya bahwa dengan budi pekerti, memberikan bekal budi pekerti yang baik melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial budaya atau kearifan lokal, hal tersebut bisa menjadi bekal untuk siswa dan menjadi tameng bagaimana mereka nantinya bersosialisasi di dunia setelah pendidikan. Hal tersebut sangat penting karena nantinya para siswa akan bertemu dengan budaya-budaya lain yang mungkin ada yang sesuai atau mungkin ada juga yang tidak sesuai dengan norma-norma kearifan lokal atau tidak sesuai dengan Pancasila, misalnya budaya asing. Hal tersebut menjadi penting juga dengan siswa mempunyai bekal kekuatan budi pekerti yang baik, mereka bisa menolak atau itu menjadi tameng bagi para siswa dalam menangkal budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan kearifan lokal dan tidak sesuai dengan budaya atau asas Pancasila. Demikian penjelasan kami melalui slide PowerPoint ini dan berikut adalah daftar pustaka dari sumber-sumber yang kami ambil. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Demikian kearifan sosial budaya daerah yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga kita menjadi guru-guru hebat yang dapat melanjutkan cita-cita mulia Ki Hajar Dewantara. Salam sehat dan bahagia dari kami, calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.